Berikutnya adalah mulai melakukan pencatatan transaksi. Transaksi ini tujuannya tadi adalah agar kita bisa memonitor bagaimana pencapaian bisnis kita per hari. Ya. Jadi kita tidak membutuhkan aplikasi yang terpisah, bisa di sini saja, hanya saja memang butuh ada beberapa aplikasi Excel tambahan sebagai pelengkap dari pencatatan realisasi. Dan di sini pencatatannya cukup mudah, karena di sini sudah kita buat, jadi ini bukan tidak sesuai, tapi betul-betul mengikuti transaksi pada umumnya. Seperti di sini terlihat, transaksi pertama adalah buku kas. Di sini kita bisa isikan tanggal, nomor bukti, pelanggan jika ada, ureannya apa, nama produknya jika ada. Ini opsional ya, pelanggan dan nama produk opsional. Jumlah unit juga opsional. Ya, kecuali kalau ini bisa diisi tujuannya untuk menghitung pencapaian penjualan secara unit. Kalau tidak diisi, unitnya juga tidak akan muncul. Kemudian di sini transaksi uang keluar dan transaksi uang masuk. Setelah itu perlu dipilih di sini transaksi itu, misalnya di sini transaksi masuk ke rekening BCA, ini modal 50 juta. Ini kan kita anggap bisnisnya mulai dari awal. 50 juta masuk di sini ke bank BCA, di sini kategori laporan adalah modal pemilik. Ya. Kemudian ini juga sama modal pemilik. Kemudian ada pembelian sepeda motor untuk aset. Ini keluar bank BCA, pembelian kendaraan bermotor. Nah, ini kendaraan bermotor, masuknya tetap di asetnya ada aset tetap, ini kendaraan bermotor. Kalau mau didetailkan, bisa didetailkan di bagian urean di sini. Kemudian kalau misalnya ada penjualan, ini ada pembelian peralatan, bahan-bahan kue di sini. Misalnya 25 juta, uang keluar 25 juta. Di sini masuknya adalah persediaan ya. Di sini masuknya persediaan, karena pembelian untuk persediaan. Nah, kemudian pada saat ada penjualan, kita bisa menulis penjualan di sini dan mengisikan uang masuk jumlahnya berapa. Ini jumlahnya bisa direkap, tidak harus per hari. Jadi bisa juga direkap ini penjualan selama 1 bulan. Jadi langsung rekapan 1 bulan dimasukkan ke sini juga bisa. Dan di sini kategori laporannya adalah pendapatan. Jadi ini contoh. Jadi ini seperti di bawahnya ada pembayaran gaji, uang keluar. Di sini masuknya beban. Jadi aplikasi ini sudah berisikan contoh untuk referensi buat teman-teman yang misalnya saya mau memasukkan ini bagaimana nih caranya dan kategorinya apa, ada contoh yang juga masuk dalam paket bisnis plan ini. Kalau transaksi ini yang akan mungkin per hari atau mungkin secara rutin diisi ya. Kemudian ada persediaan. Hubungannya persediaan adalah ini persediaan yang kita beli tadi, bahan-bahan kue 25 juta. HPP, nah ini tidak dihitung di aplikasi ini tapi di aplikasi yang khusus HPP. Kenapa? Untuk tidak membuat berat, karena tujuannya di sini adalah buat bisnis plan, dihitung aktualnya berapa, kemudian dievaluasi. Sehingga HPP ini bisa dihitung menggunakan aplikasi yang lain yang juga ada dalam paket aplikasi ini. Jadi bisa dimasukkan angkanya ya. Bisa dilihat di video berikutnya yang cara perhitungan HPP dengan aplikasi tersebut. Terakhir adalah ini kan menyesuaikan dengan jumlah kategori pendapatannya ada 10. Di bagian terakhir adalah kalau misalnya ada stok yang dibuang, ini dimasukkan di sini per bulannya. Misal bahan baku, kemudian di akhir bulan ada bahan baku yang sudah expired dan harus dibuang, dimasukkan di sini. Kalau tidak dimasukkan, ya akan seterusnya dia berada di kategori persediaan. Kalau dibuang, dia akan menjadi beban. Ya, jadi bisa dihitung juga kalau misalnya bahan baku buat kue ternyata di akhir bulan harus dibuang sampai 50%, ya itu akan jadi masalah juga kalau Anda teman-teman jalankan bisnisnya seperti itu, karena akan terhitung, wah ini rugi nih beli bahan tidak dipakai, sehingga di situ perlu dilakukan action untuk apakah pembeliannya dipersedikit atau
memang untuk item-item tertentu diperbanyak atau di-push pemasarannya. Itu untuk persediaan. Kemudian pembayaran di muka, ini juga sama. Tadi kan ada biaya dibayar di muka. Nah, hubungannya kalau yang di awal tadi, pembayaran di muka yang di awal, di bisnis plan ini kan ada nih. Ini kan hubungannya dengan proyeksi. Ya. Sehingga karena hubungannya dengan proyeksi, dia tidak di breakdown per bulan. Ya, jadi masuk di bagian jadi kalau kita lihat di laba rugi ini. Nah, kita lihat di sini ada beban sewa tempat. Ini kan tidak ada breakdown-nya per bulan. Karena memang secara hitungan akhir 1 tahun bisa dianggap sama gitu ya. Walaupun mungkin bisa berbeda, tapi ini untuk penyederhanaan di bagian proyeksinya. Tapi pada saat transaksinya, ini ada baiknya ada breakdown. Nah, di sini sudah dibuat breakdown-nya per bulan. Asumsinya ada biaya dibayar di muka, dia mengambil dari transaksi ya. Nah, kemudian di sini di breakdown penggunaannya setiap bulan itu berapa. Sehingga di sini nanti angkanya akan muncul di bagian proyeksi laba ruginya. Kalau kita lihat ke bawah tadi, beban sewa tempatnya terbreakdown menjadi 6. Dan kalau tadi diproyeksikan 3 juta nih, di actualnya ini menjadi 6. Oke, jadi transaksi hanya berputar di 3 ini dengan yang paling sering adalah mungkin di transaksi buku kas ini. Kemudian persediaan, ini kalau transaksinya dagang atau manufaktur. Kalau jasa mungkin tidak akan menyentuh ini sama sekali.